apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati. Juga mendapat keajaiban yang nyata, keberhasilan dalam hidup, kejayaan, keberhasilan dalam percintaan, mendapatkan teman yang bisa dipercaya, dan mendapatkan usaha yang baik. Semoga yang sedang berusaha lancar semuanya ya, mendapatkan rizki yang banyak. Yang sedang mencari ilmu juga begitu, semoga berhasil mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk dirinya khususnya, untuk keluarganya, tetangganya, untuk semua, bukan untuk dunia. Semoga saja ya. Dan yang sedang berkeluarga, semoga harmonis ya, harmonis dalam keluarganya. Ciri bukan ciri ya, begini. Jadi Aries dan Khodam ular itu ya, Aries dan Khodam ular. Memang ada ciri-cirinya ketika Aries mungkin dihinggapi Khodam ular. Wah, memang ada ciri-cirinya sih. Ada ciri-cirinya. Tetapi ciri-ciri ini bisa memang mungkin iya, atau bisa memang mungkin tidak juga ya. Karena bingungnya tuh memang karena tidak terlihat ya, bingungnya. Bingung jadinya. Hanya kita melihat tanda, mungkin melihat kemungkinan. Tetapi begini, intinya jika itu kebaikan maka ambil saja, jika itu keburukan maka jauhi. Jika itu berakibat baik maka ambil. Sebab yang baik, proses yang baik, berakibat baik maka ambil. Jika itu karena di awalnya buruk, kurang baik ya, kurang baik, prosesnya kurang baik, akibatnya kurang baik, maka jauhi. Itu lebih baik mungkin ya menurut saya. Biasanya yang dihinggapi khodam ular biasanya ya, yang dihinggapi khodam ular itu cenderung orangnya tuh katanya pemalas. Gimana nih Aries, pemalas tidak? Katanya pemalas begitu. Malas kerja, malas cari nafkah, malas belajar, malas beraktivitas. Pengennya nelungkup aja, tiduran. Pengennya nelungkup, tiduran. Malas nyuci. Malas nyuci. Malas cuci piring. Malasnya tuh malas keterlaluan, maksudnya begitu ya. Malasnya tuh malas yang memang keterlaluan. Kadang memang kita tuh dihinggapi sikap malas. Tetapi memang malas itu mesti dilawan oleh kita ya. Kita berlindung dari sifat malas, karena itu seburuk-buruk sifat mungkin ya. Seburuk-buruk sifat tuh malas. Malas bersih-bersih. Malas bersih-bersih. Kadang ada malas mandi mungkin ya. Tapi malasnya malas yang memang keterlaluan mungkin ya. Dan ukurannya tuh ya mungkin tidak bisa diukur bagaimana lah. Umumnya
keterlaluan lah malasnya begitu. Keterlaluan lah malasnya. Nah, biasanya begitu katanya malas. Gimana saja ular kan ya, malas tuh. Gitu katanya yang dihinggapi hodam ular tuh. Kemudian, tetapi Aries tidak ya. Rajin pangkal kaya, kan begitu ya kalau tidak salah. Tidak, Aries tidak malas. Mudah-mudahan ya. Tidak malas. Selalu rajin bekerja. Rajin bersih-bersih. Rajin mandi. Rajin cuci-cuci. Rajin belajar begitu. Kemudian biasanya yang dihinggapi khodam ular pakai KH ya, khodam ular snake itu biasanya dingin orangnya tuh, dingin orangnya. Dalam arti dingin di sini adalah tidak peduli. Bisa sikapnya memang dingin, juga memang tidak ada kepedulian terhadap sesama. Dia mungkin lebih egois ya, cenderung ke egois dinginnya tuh. Biarin lah masalah orang, biarinlah, enggan untuk membantu. Enggan untuk menolong. Dingin saja. Baik dingin sikapnya kepada yang kita kenal, bahkan dingin. Bahkan malas memberi senyum juga, memberi senyum. Dingin di sini, dingin di luar yang, jadi dinginnya tuh memang maksudnya tuh tidak seperti biasanya lah orang tuh tegur sapa kan ya, penuh kehangatan, ada silaturahmi, saling membantu kan begitu ya. Nah ini dingin saja. Dinginnya tuh memang di luar kendali, dingin saja, egois, mementingkan diri sendiri. Salam alien, salam kopi hitam. Loh, kita juga punya masalah. Buat apa misalkan ngurusin masalah orang? Dingin judes. Dinginnya tuh tidak mau dimintai tolong sedikit juga tidak mau. Tafsiran dinginnya ya, dinginnya tuh begitu. Dingin sikapnya, dingin ucapannya, tawar ucapannya tuh tawar. Paham ya ucapan yang tawar tuh bagaimana? Ucapannya tawar, sikapnya dingin. Dinginnya tuh bukan dingin yang ya gimana lah, dingin yang memang di luar gitu, di luar kebiasaan. Bukan dingin hawa gini dinginnya, bukan dingin hawa tubuhnya, bukan suhu tubuhnya, bukan. Tapi dari sikapnya dan cara memperlakukan orang itu dingin, egois begitu ya, egois, terlalu mementingkan diri sendiri, keterlaluan egoisnya.
Katanya begitu, dingin. Tapi Aries tidak ya, tidak. Aries penuh kehangatan. Gitu. Kemudian berikutnya ada lagi. Katanya biasanya tuh yang dihinggapi khodam ular itu pendendam, bersifat dendaman, jelema teh orangnya tuh dendaman ke orang tuh, kesinggung sedikit lama tuh memaafkannya tuh, dendam, bahkan pengen, karena dendamnya mungkin pengen menghancurkan orang itu, pendendam biasanya. Kita bisa bayangkan ya tipe orangnya, tapi jangan dibayangkan. Kalau yang tidak berguna jangan dibayangkan. Pendendam. Semoga kita dijauhkan ya dari sifat dendam, itu bisa menghancurkan diri sendiri. Nanti kita cepat tua. Dendam tuh sebenarnya duka ya. Suatu kedukaan dengan menyalahkan seseorang. Dia berduka makanya cepat tua. Cenderung pendendam. Sudah terlihat dingin, hatinya dendam. Tapi siapa yang tahu kan tentang hati? Tidak tahu, hanya ini untuk koreksi diri ya. Semoga kita dijauhkan. Saya juga untuk koreksi diri saya sama. Semoga kita dijauhkan dari sifat dendam itu, karena menghancurkan diri sendiri. Bisa menghancurkan diri sendiri. Dan dengan dendam itu akan sedikit kebaikan ya, sedikit melakukan kebaikan. Karena hawa panas tubuh, jadi malas untuk melakukan kebaikan. Ada hawa panas tubuh tuh jadi berat lah, malas saja untuk melakukan kebaikan. Nah ini hati-hati ya, hati-hati. Dendam itu bisa menghancurkan diri kita sendiri. Nah semoga kita tidak ya, semoga dijauhkan dari sifat itu, semoga ya. Semoga zodiak Aries dijauhkan dari sifat dendam ya. Semoga dijauhkan dari sifat pendendam, itu sangat kurang baik ya. Kesinggung sedikit atau dikritik sedikit dendam. Dendamnya itu sampai berhari-hari, sampai wah terus bertahun-tahun masih ada di hatinya tuh, ingat terus. Dendam itu kadang begitu ya, ingat terus tuh, sudah bertahun-tahun padahal hanya kesalahan sedikit, ingat terus. Padahal sebaik-baik manusia itu adalah seorang yang pemaaf ya, pemaaf. Sebaik-baik manusia tuh legowo, bebas, hatinya bebas. Semoga kita dijauhkan ya. Tidak, zodiak Aries tidak ya, tidak. Kemudian ketika dihinggapi khodam jenis ular, biasanya pandai merayu,
bersilat lidah, pandai merayu, pandai memengaruhi, pandai memengaruhi, pandai merayu, pandai memengaruhi dengan lidahnya tuh. Biasanya begitu. Memengaruhi, tapi bukan yang baik-baik, malah menjerumuskan. Memengaruhinya tuh bukan, merayunya tuh bukan untuk sesuatu yang baik, tetapi malah menjerumuskan. Karena sikap egois, karena sikap mementingkan diri sendiri, karena sikap tidak peduli. Merayunya tuh untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk menjerumuskan. Katanya begitu, jadi pandai tuh kata-katanya tuh. Dan memang memiliki daya pengasih yang tinggi, daya asihan yang tinggi, daya pemikat yang tinggi gitu, daya pemikat yang tinggi, sehingga pandai memengaruhi, menghipnotis dengan kata-kata, tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi bukan untuk kepentingan yang diajak bicara, nasihat menasehati, bukan. Memberi saran itu untuk menjerumuskan, bukan memberi saran itu untuk membangun, membangkitkan, tetapi malah untuk menjerumuskan. Dipahami kan? Apa Aries begitu? Mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak. Memengaruhi untuk kebaikan itu kan memberi saran maksudnya. Kalau memengaruhi untuk kebaikan sebenarnya memberi motivasi untuk berbuat baik, untuk kepentingan dirinya yang diajak bicara, kan begitu ya. Nah kalau ini yang dihinggapi khodam ular, katanya memikat, merayu, memengaruhinya tuh seolah-olah begitu ya, memengaruhi untuk dirinya sendiri dan tidak untuk yang diajak bicara. Karena rasa egois tadi, karena rasa dingin tadi, dia tidak peduli sebenarnya kepada orang itu. Dia hanya merayu, memikat. Setelah orang itu terpikat, sudah saja. Jadi merayu, memengaruhi, memikatnya tuh sebenarnya untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan, bukan untuk kebaikan yang dirayu, yang dipikatnya, yang dipengaruhinya, bukan. Seolah-olah memberi nasihat, padahal sebenarnya menjerumuskan. Seolah-olah memberi saran, padahal sebenarnya menyimpan keburukan, menyimpan sesuatu yang kurang baik bagi yang diberi saran tuh. Jadi sarannya tuh bukan untuk kebaikan, seperti terlihat baik, apa tuh gelombang kata-katanya atau gimana kalimatnya ya. Padahal kalau dipikir ulang, misalkan dicerna di ini, mungkin ada kurang baik begitu. Nah, semoga kita jauh ya dari itu semua. Kalau Aries tidak. Kalau Aries tuh memberi saran, memberi masukan,
merayu juga untuk kepentingan bersama ya, kan begitu ya. Kan begitu, merayu untuk kepentingan bersama, untuk kebaikan bersama, tidak untuk menyimpan sesuatu yang buruk, tidak kan? Tidak. Tidak untuk memengaruhi, menanam sesuatu yang buruk di jiwanya, tidak. Untuk kebaikan ya. Nah begitu, pandai memikat katanya begitu. Yang dihinggapi khodam ular ini. Pandai memikat. Ya memang itu menyatu, memang ciri-ciri itu ya. Menyatu ya. Itu diantaranya yang saya ketahui. Bisa mungkin salah, bisa mungkin tidak ya. Tanyakan ke ahlinya. Begitu ya, tanyakan ke ahlinya. Kopi dulu. Biar nggak ngantuk ya. Khodam ular. Tetapi tidak semua jin ular itu jahat, tidak semua ya. Pasti ada yang baik kan. Kalau yang baik ya ke kitanya juga membawa kebaikan kan begitu ya. Kitanya malah jadi rajin. Mungkin begitu. Mungkin ya ke kitanya malah jadi lebih bersahabat, lebih pandai memberi nasihat, lebih pandai untuk menyayangi. Ketika mungkin khodam ularnya itu khodam ular yang baik. Itu kan salah satu jenis saja, salah satu jenis di antara makhluk halus itu kan ada yang berupa ular, begitu ya, ada yang berupa ular. Nah tentunya namanya makhluk halus, ada yang mungkin berbuat begini, ada yang berbuat begini. Kalau kira-kira itu membawa keburukan ya lebih baik dibuang begitu ya, lebih baik dibuang. Sebenarnya simpel saja, lebih baik kita menguatkan jiwa kita dan tentu memohon pertolongan kepada Yang Maha Kuasa ya. Jika itu sesuatu yang kurang baik ya tentunya perlu dihindari ya, dihindari jika itu sesuatu yang kurang baik. Begitu ya.
Salam sehat untuk zodiak Aries.